Kementerian Investasi atau BKPM mencatat investasi 374,4 triliun rupiah membanjiri Indonesia pada kuartal 3 2023. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan ada pertumbuhan nilai investasi hingga 21,6% secara year on year atau naik 7% secara kuartalan. Secara khusus investasi asing atau penyertaan modal asing PMA mencapai 196,2 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun ini. Memang, PMA mengalami tren kenaikan sejak triwulan ketiga 2021. Pada kuartal 3 2023, sektor yang diminati PMA pada peringkat pertama ialah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, disusul industri kimia dan farmasi, lalu pertambangan. Secara wilayah, Jawa Barat tercatat menjadi provinsi favorit tujuan PMA dengan realisasi investasi 1,8 miliar dolar, disusul Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Banten, dan Jakarta. 5 besar negara asal PMA yaitu Singapura sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti China, Hong Kong, kemudian ada Jepang dan Malaysia. Bank Indonesia menyatakan penyaluran kredit baru pada perbankan pada kuartal 3 2023 meningkat. Berdasarkan hasil survei perbankan, saldo bersih tertimbang atau SBT penyaluran kredit baru sebesar 95,4%, lebih tinggi dibandingkan 94 pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada hampir seluruh jenis kredit dan pada kuartal 4 2023, penyaluran kredit baru diperkirakan akan melanjutkan tren peningkatan dengan SBT perakiraan penyaluran kredit baru sebesar 96,4%. Adapun standar penyaluran kredit pada kuartal 4 2023 diperkirakan sedikit lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard atau ILS 0,1%. Aspek yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit bakal lebih ketat, antara lain pada aspek agunan dan persyaratan administrasi. Di sisi lain, suku bunga kredit dan biaya persetujuan kredit diperkirakan tetap longgar. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, TikTok tidak akan diizinkan mengoperasikan TikTok Shop selama mereka belum mendapatkan izin usaha e-commerce. Oleh karena itu, BKPM tidak akan membiarkan TikTok Shop kembali hadir tanpa izin e-commerce. Kondisi ini mengonfirmasi viral kabar yang menyatakan TikTok Shop akan kembali dibuka pada 10 November 2023. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah buka suara terkait TikTok Shop yang kabarnya bakal menyediakan lagi fitur live shopping. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Isi Karim mengatakan, sampai dengan saat ini, TikTok masih belum mengurus izin untuk e-commerce. Kementerian Perdagangan China mengumumkan bakal membatasi pengiriman bahan baku baterai ke luar negaranya. Belai terbaru akan mewajibkan izin ekspor beberapa produk grafit dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional. Pemerintahan Xi Jinping menerapkan kebijakan ini demi mengendalikan pasokan mineral penting. China adalah produsen dan eksportir grafit terbesar di dunia dan juga memurnikan lebih dari 90% grafit global. Grafit menjadi bahan yang digunakan di hampir semua anoda baterai kendaraan listrik yang merupakan bagian dari baterai bermuatan negatif. Beijing mewajibkan izin ekspor pada saat banyak pemerintah asing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan China atas praktik industri mereka. Misalnya Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik buatan China dengan alasan mereka mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari subsidi. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat awal pekan ini memperluas pembatasan akses perusahaan China terhadap semikonduktor, termasuk menghentikan penjualan chip kecerdasan buatan yang lebih canggih yang dibuat oleh Nvidia. Harga emas kembali terbang di tengah memanasnya perang Israel versus Hamas, serta pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang mulai dovish.
Harga emas di pasar spot pada perdagangan Jumat 20 Oktober 2023 berada di posisi 1.980 atau telah melesat lebih dari 3% selama sebulan terakhir. Penguatan ini membawa emas ke level tertingginya sejak 17 Mei 2023 atau 5 bulan. Eskalasi perang sepertinya bisa meluas. Dalam perkembangan terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengingatkan jika perang Israel-Hamas akan berlangsung lama. Harga emas juga ditopang oleh pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell. Pelaku pasar menilai pernyataan Powell lebih dovish meskipun dia tetap menegaskan adanya potensi kenaikan suku bunga di masa depan jika inflasi Amerika Serikat belum juga bergerak ke arah target The Fed yakni 2%.